Informasi lain, saudara, ayah Raden Adante Khalif atau Dante, yaitu Dimas Angger, meminta pelaku pembunuh anaknya dihukum seadil-adilnya. Dimas Angger mengapresiasi pihak kepolisian yang telah mengungkap kasus kematian Dante di kolam renang Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Setelah melihat rekaman CCTV peristiwa kematian Dante, Angger menyebut perlakuan tersangka terhadap Dante bukan perlakuan manusia. Angger meminta kepada penegak hukum agar tersangka dihukum dengan adil. Bagaimana responnya mungkin setelah melihat CCTV itu? Ya, itu bukan kelakuan manusia sih. Sangat kelakuan mungkin manusia purba atau binatang gitu ya. Dan maaf waktu pakai masker sekarang karena nggak bisa nahan emosi, masih saya terus akan berjuang demi anak saya. Yang pasti tadi informasi dari penyidik, ya saya minta sih seadil-adilnya, seberat-beratnya. Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya melakukan olah tempat kejadian perkara yang menewaskan anak artis Tamara Tiasmara. Olah TKP dilakukan untuk memperkuat bukti-bukti perkara kasus tindak pidana pembunuhan Raden Adante Khalif. Di lokasi, penyidik mengukur kedalaman kolam renang tempat korban meregang nyawa, yakni 1,5 meter. Selain itu, penyidik juga menyita rekaman CCTV dan memeriksa pengelola di lokasi. Kasus kematian anak selebritas Tamara Tiasmara masih mengundang tanda tanya besar. Apa yang sebenarnya mendorong pelaku, Yuda Arfandi, tega menenggelamkan korban yang masih berusia 6 tahun? Menurut psikolog forensik Reza Indragiri, polisi patut menyelidiki niat pelaku mendekati korban karena motif emosi atau ingin meraih keuntungan tertentu. Reza pun menilai perlu ada pengembangan untuk memastikan apakah pelaku memiliki target selain korban. Sudah punya niatan untuk menjahati anak, maka sudah barang tentu dia harus membangun kepercayaan yang sifatnya manipulatif, baik dari si target yaitu anak maupun dari orang-orang yang berperan sebagai pengasuh anak tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita tidak bisa juga tutup-tutupi bahwa sebagaimana saya katakan tadi, ini sifatnya spekulatif. Sesungguhnya pihak yang menjadi target atau sasaran tersangka pelaku ini siapa? Apakah semata-mata berhenti pada si anak, ataukah juga memiliki tujuan-tujuan kejahatan lainnya yang akan dia peroleh dari tewasnya anak tersebut? Manfaat tertentu, keuntungan tertentu yang bisa dia peroleh lewat adanya relasi dengan ibu si korban. Pasca ditangkap, tersangka Yuda Arfandi telah menjalani tes urin dan kini dalam pemeriksaan polisi. Pelaku juga dijerat dengan pasal berlapis, mulai dari kekerasan terhadap anak hingga pembunuhan berencana. Berdasarkan hasil gelar perkara dan bukti yang cukup yang telah dikumpulkan penyidik, maka tersangka YA itu disangkakan telah diduga melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak sebagaimana diatur di pasal 76C Undang-Undang Anak dengan ancaman pidana maksimal 3 tahun 6 bulan, kemudian dilapis juga dengan pasal tentang pembunuhan yang diatur di 338 pasal 338 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun, kemudian dilapis juga dengan pasal pembunuhan berencana atau pasal 340 KUHP dengan ancaman pidana maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup atau pidana kurungan maksimal 20 tahun, dan juga tetap dilapis dengan pasal pidana persangkaan awal yaitu 359 KUHP tentang peristiwa yang menyebabkan karena lalainya menyebabkan orang meninggal dunia. Sebagai ibu korban sekaligus kekasih pelaku, selebritas Tamara Tiasmara mengaku tak tahu menahu soal motif Yuda Arfandi. Ia hanya bisa menangis saat melihat rekaman CCTV yang menjadi bukti kuat bagi polisi menaikkan kasus anak tenggelam menjadi pembunuhan. Tim Liputan, Kompas TV.